wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallah ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 505 nih. Termasuk yang dimakruhkan dalam sholat adalah menahan kencing dan ingin buang hajat. Sauban radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yahillu li ahadin ayyaf'alahun. Ada 3 hal yang seseorang tidak boleh melakukan ketiganya itu. Apa itu? Yang pertama, la ya'ummu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a'i dunahum. Tidak boleh seseorang menjadi imam bagi satu kaum, kemudian dia mengkhususkan doanya hanya untuk dirinya dan tidak untuk selainnya atau makmumnya. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau ada imam berdoa hanya untuk dirinya dan tidak mendoakan makmumnya sama sekali, itu dianggap berkhianat. Jadi kalau jadi imam, kalau berdoa, doanya harus tidak hanya untuk dirinya, tapi juga harus mendoakan makmumnya. Di hadis yang lain dianggap berkhianat. Ini lanjutannya ini. Fa in fa'ala faqad khanahum. Kalau imam itu mengerjakan hal itu, maka imam itu dianggap berkhianat kepada makmumnya. Kemudian yang kedua, ini kalau kita kiaskan nanti di masyarakat sama.
sebagai Pak RT, Pak RW, itu nggak boleh hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi harus mendoakan warganya juga. Jadi doanya sering-sering kami, jangan saya, kami. Kami itu maksudnya ya saya, keluarga saya dan rakyat saya semua, kira-kira gitu. Itu kalau mau kita kiaskan begitu. Karena dulu khalifah-khalifah yang soleh-soleh itu, khulafaur rasyidin itu dulu ya nggak bisa tidur mikir umatnya, mikir rakyatnya. Bukan rakyatnya nggak bisa tidur mikir pemimpinnya, bukan. Jadi pemimpin yang baik itu nggak bisa tidur mikir rakyatnya. Bukan rakyatnya nggak bisa tidur gara-gara mimpin mikir pemimpinnya. Jangan dibalik. Wala yanzuru fi qa'ri baitin qabla ayyasta'dina. Wala yanzuran, tidak boleh melihat fi qa'ri baitin, di dalam atau ke dalam rumah orang lain, maksudnya rumah orang lain, qabla ayyasta'dina, sebelum dia minta izin. Fa in fa'ala, maka jika dia mengerjakan hal itu faqad dakhala, dianggap masuk rumah tanpa izin. Misalnya ada rumah, terus kemudian kita foto-foto. Kalau zaman sekarang kita foto-foto, kita video rumah itu, kita foto-foto. Dan saya kalau itu rumah jenengan merasa nyaman nggak kalau ada orang tiba-tiba moto rumah kita, videoin rumah kita, merasa nyaman nggak? Nggak nyaman. Kecuali dia izin, Pak izin ya, saya mau foto rumah Bapak, menginspirasi ini bentuknya, nanti saya mau bikin rumah kayak gini. Ya. Kalau izin kan nggak apa-apa. Kalau nggak izin kan pasti kita curiga, ini orang ngapain ya? Nah orang zaman dulu itu kadang ya ada yang ngeliatin rumah orang padahal tidak kenal, misalnya jelalatan matanya ngeliat rumah orang yang dilihatin pasti nggak nyaman. Ini siapa tuh orang kok ngeliatin rumah saya, ungak-unguk, lihat-lihat. Nah makanya tidak boleh kita menjelalati rumah orang. Bahkan di antara adab bertamu itu kita disuruh seperti orang buta kalau masuk rumah orang itu. Bukan berarti itu kita nunduk gitu, enggak. Cuman kurang bagus saja kalau kita jelalatan, pecicilan, apalagi pedakilan, jelalatan itu. Kecuali barangkali kalau kita diletakkan di satu ruangan yang indah dan bagus, yang tuan rumahnya memang pengen kita ngelihat. Nah, karena ada misalnya acara apa di rumah orang yang baru, terus sengaja dibuat seindah mungkin biar dilihat, ya monggo dilihat apa-apa. Tapi jangan jelalatan katanya. Kalau betul ngomong pamer gitu. Cuman istilahnya pengen dilihat katanya. Ya mungkin saja orang itu pengen pamer, tapi kalau saya secara pribadi pengen dilihat atau mawon lah. Soal niat urusan masing-masing ngoten nggih misalnya. Nah, itu ya sebatas yang pengen dilihat itu aja, jangan usah jelalatan kemana-mana. Terus pulang dari rumah orang, akhlaknya suruh seperti orang bisu. Orang bisu itu nggak usah cerita ada apa dalam rumah tadi itu. Makanya kalau di dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut itu kata Al-Quran, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah itu rumah laba-laba. Itu rumah yang paling lemah itu adalah rumah apa? Laba-laba. Nah, apa pelajaran dari rumah laba-laba? Kok disebut oleh Al-Quran sebagai rumah yang paling lemah itu? Ini bukan soal benangnya ya, karena benang laba-laba itu kuat juga itu ternyata. Apa rahasia di balik rumah laba-laba? Kok Allah bilang selemah-lemahnya rumah itu adalah rumah laba-laba? Di antara pelajaran untuk kita, karena itu termasuk ayat Amsal ya, ayat perumpamaan ya. Itu apa coba? Kita punya rumah jangan seperti rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu dari luar dalamnya kelihatan. Rumah laba-laba itu dari luar dalamnya kelihatan.
dalam konteks kekitaan, ada orang itu di media sosial itu mengekspos dalam rumahnya itu. Sak jeroan-jeroan itu di tolong apa? Di ruang makan, foto chat mau makan bersama keluarga. Nanti lagi di bagian ruang kamarnya tentu. Sampai dalam kamar itu ada yang difoto. Jadi rumahnya itu sak leki-lekian itu difoto kabeh. Itu akhirnya orang luar itu tahu isinya tanpa masuk. Itu rumah laba-laba dan itu lemah. Dan di antara sebab kenapa rampok itu merampok satu rumah di medsos itu ditanya oleh polisi kan, kamu kok tahu kalau rumah itu kosong nggak ada orangnya? Iya, saya itu tahu di medsos orangnya lagi nggak di rumah, lagi jalan-jalan kemana. Dia tahunya dari Facebooknya, dari IG-nya bahwa yang punya rumah lagi jalan-jalan, makanya saya samperin. Ya Allah, sampai tahu alamat dengan detail dia memberitakan dirinya di medsos itu. Itu seperti itu. Nah, jadi ngati-ngati itu namanya serapura punya rumah adalah rumah apa? Laba-laba. Kecuali panjenengan mau jual rumah, nah itu boleh difoto semua itu. Sak tangga-tangganya, sak sak WC-WC-nya, kamar mandi foto semua enggak? Karena mau jual rumah. Enggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau enggak ada kepentingan itu, maka area-area pribadi itu tidak boleh itu sebenarnya. Itu seperti itu. Kalau seluruh lekian rumah difoto semua itu seperti apa tadi? Rumah laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut ittakhadat baita. Pun lanjut. Thauban radhiyallahu an berkata bahwa Nabi kita Muhammad SAW wala yanzuru fi qari baitin qabla ayastadina fa in fa'ala faqad awla wala yusalli wa huwa hakim hatta yatakhaffafa, dan tidak boleh seseorang itu sholat sementara dia hakim itu menahan buang air kecil sampai ia kencing terlebih dahulu. Jadi kalau lagi kebelet jangan maksain sholat, tapi silakan segera buang hajat dulu. Terlambat sholatnya Ustaz gagal buang hajat, tidak apa-apa, ini kita udah niat mau jamaah. Terlambat ya tidak apa-apa, gimana namanya juga buang hajat. Inilah maha baiknya Allah ya. Allah itu sepatutnya lah kita sembah Allah, namun ketika berhadapan dengan hajat asasi kita, Allah itu persilakan kita selesaikan hajatnya dulu. Allah enggak maksa kita memenuhi hak Allah terlebih dahulu, tapi Allah suruh kita untuk menyelesaikan hajat kita terlebih dahulu. Itulah maha baiknya Allah. Padahal Allah bisa saja membuat aturan untuk mendahulukan Allah dan mengalahkan hajat pribadi kita, tapi Allah tidak begitu. Ini sebagai bukti betapa syariat Islam ini adalah agama yang disetting oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadun bi hadrati ta'ami wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Janganlah seorang salat di waktu hidangan telah disajikan, dan jangan seorang mengerjakan salat dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar. Kemarin sudah saya bahas bahwa kalau hidangan sudah tersedia dan perut lapar, syaratnya dua itu ya, perut lapar dan hidangan sudah tersedia, kok ada adzan misalnya barengan itu maksudnya, maka yang sahih adalah makan dulu, selesaikan hajat makannya baru sholat. Tapi syaratnya dua, lapar dan hidangan sudah tersedia. Dan saya sampaikan kemarin, jangan jadi kebiasaan tapi mentang-mentang boleh terus setiap adzan lapar, setiap adzan lapar.
Jangan gitu, itu insidental aja. Tapi kalau memang terjadi, memang yang betul dahulukan makan. Kemarin kata para ulama, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Tapi syaratnya dua ya, lapar dan makanan sudah terhidang. Yang kedua, tidak boleh menahan kentut dan buang air besar. Sering saya ditanya orang, Ustadz, namanya perut lagi gak enak Ustadz, kadang ya kebelet aja, cuman masih bisa ditahan. Kalau turuti mah ke belakang melulu Ustadz misalnya. Nah, gimana kalau begitu? Kalau begitu sholat aja terus gak apa-apa. Berarti kebeletnya belum banget berarti. Atau tanggung, tinggal tahiyat akhir ini atau rakaat terakhir, tahu-tahu kebelet misalnya. Dibatalin apa enggak? Selesaikan aja tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah tinggal dikit. Nah, tapi kalau dari awal dan sekiranya itu mengganggu dan tersiksa, maka dibatalkan tidak apa-apa karena mengikuti perintah ini. Gitu. Cara membatalkan bagaimana? Salam, assalamualaikum, assalamualaikum, terus langsung keluar. Karena kalau sudah nggak tahan betul ya, sudah tersiksa. Kan ada yang memang nggak tersiksa, masih bisa ditahan dan tanggung karena tinggal 1 rakaat lagi, masih bisa ditahan lah. Itu tidak apa-apa kalau itu. Intinya ini nggak boleh tersiksa kita itu. Karena kan dalam Islam la dharara wala dirara. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Itulah dharara wala dirar. Makanya kalau sudah mulai membahayakan harus segera dibuang hajatnya. Kenapa saya bilang kok dibatalkan dengan cara salam? Ya karena kalau Anda kentut di tempat sholat itu malu biasanya. Daripada malu salam aja. Salam terus keluar itu ya, membatalkan dengan cara salam karena terpaksa tadi. Membatalkan kan sebenarnya kan tidak boleh membatalkan sholat sebenarnya kan, cuman kalau terpaksa ada udzur syar'i istilahnya tidak apa-apa. Yang sahih sebenarnya dibatalkan dengan kentut, cuman kalau kentut kan jenengan malu kan, banyak orang. Akhirnya tak kentutnya keluar akhirnya. Allahu Akbar. Yang ke-10, sholat dalam keadaan mengantuk. Ini makruh. Tapi gini ya, kita harus bisa bedakan antara ngantuk dan ngantuan, itu beda. Paham ya? Saya ulang, yang makruh kalau betul-betul ngantuk memang. Ukuran ngantuk itu harus objektif. Jadi gini, kita seharian kurang istirahat, kurang makan, lelah, capek lah istilahnya. Kalau dipaksakan sholat, bacaannya pating kretot. Kalau dipaksakan sholat, kan ada ya orang sholat itu kayak hilang-hilangan gitu ya. Yang begitu kalau kata Siti Aisyah tidur dulu. Kata Siti Aisyah tidur dulu, jangan paksakan sholat. Kata beliau takutnya nanti maunya memuji malah memaki. Karena bacaannya pating kretot. Itu namanya ngantuk namanya. Harus objektif menilai. Kalau ngantuan, perasaan tidur sudah cukup. Makan ya cukup, gak pakai ndak terlalu banyak pikiran. Yo kok sik ngontak ngantuk. Nah, ya, berarti ini ngantuan namanya ini. Kalau ngantuan dimujahadai. Dilawan harus. Apa ngopi-ngopi dulu, apa lompat-lompat, apa raup, wudu, apa. Ada teman saya ngomong, kalau minum kopi enggak hilang, coba cuci muka pakai kopi. Ada teman saya itu gitu. Jadi ya ini kan harus ada usaha lah, harus ada usaha supaya melek. Karena beda antara ngantuk dengan ngantuan itu beda. Karena kalau ngantuk itu dituruti, bisa betul-betul ngantuk, bisa tidur terus kita itu. Nah, harus mujahadai. Mana nanti kalau kita mungkin sudah kita bahas atau belum saya lupa di sini tentang di mizan itu nanti Al-Qur'an itu datang. Minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Apa kata Al-Qur'an dalam hadis itu? Aqamakal, ya Allah izinkan saya memberikan syafaat kepada yang bersangkutan karena dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Jadi kadang ada orang-orang itu yang memang bermujahadah untuk tidak ngantuk karena memang bukan ngantuk itu ngantuan gitu. Makanya Nabi itu kepada Zainab radhiyallahu anha ketika beliau ngantuk dan memaksakan diri untuk sholat dengan pakai tambang itu,
supaya tidak roboh. Kata Nabi, lepaskan tambah ini, tidak boleh takalluf namanya, tidak boleh ini. Membebani diri di luar kemampuan dan zalim pada diri sendiri, karena mata itu punya hak kalau ngantuk tidur. Itu tapi ngantuk yang benar-benar ngantuk memang. Tapi kalau ngantuk Anda itu, ya tadi saya ulang, perasaan istirahat cukup, makan ya cukup, pekerjaan ya enggak terlalu banyak ya. Kok masih ngantuk aja, berarti ngantuk Anda nih. Kalau ngantuk dilawan, dimujahadai. Harus dimujahadai, dilawan. Jangan dituruti itu. Itu harus dimujahadai. Lanjut. Allahu Akbar. Ada beberapa hadis yang menjelaskan hal ini. Yang pertama, Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naumu inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu." Apabila ngantuk, siapa ahadukum salah seorang di antara kalian falyarqud, maka dia tidur hatta yadhhaba, hingga hilang anhu darinya apa naumu, rasa ingin tidur. Inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian idza shalla, apabila salat, wa huwa na'isun, sementara dia dalam keadaan ngantuk yang benar-benar ngantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu, khawatirnya nanti dia maunya beristighfar malah menghina atau mencaci atau memaki dirinya sendiri. Maunya mengucap istighfar tetapi justru terjadilah mencaci maki dirinya sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau pada hadis ini ukuran ngantuk bacaannya pating celetot. Bacaannya apa? Pating celetot. Kalau ngantuk yang ngantukan itu biasanya masih bisa dilawan kok. Dibuat wudu aja kadang ya hilang. Dibuat gerak kita aja sudah hilang itu biasanya. Dibuat ngopi hilang insyaallah. Kalau yang ngantukan ya itu. Tapi kalau yang betul-betul ngantuk itu memang enggak bisa dibohongi itu. Betul-betul ya baru sholat dikit rakaat udah hilang gitu. udah betul-betul ngantuk betul itu. Yang betul-betul ya tadi harus objektif sebelumnya ngapain gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail," apabila bangun siapa salah di antara kalian minal lail di waktu malam, fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'. Kalau di tengah-tengah salat malam itu atau bangun di waktu malam untuk salat maksudnya, dalam keadaan ngantuk sehingga lidahnya terasa berat untuk membaca Al-Quran dan ia tidak menyadari apa yang ia baca, sebaiknya ia tidur kembali. Jadi ukuran ngantuk itu apa? Bacaannya pating celetot gitu. Bacaannya udah jelas soalnya. Allah. Kalau biasanya sih hilang-hilangan gitu. Hilang-hilangan. Kalau dipaksakan bahaya itu. Dibatal. Tidur dulu aja, tidur sejenak. Biasanya kalau pakai ilmunya sopir ya tidur 10 menit, 15 menit. Seger lagi baru mulai. Biasanya gitu. Ya supaya mbuh ya apa carane istirahat dulu, nanti dimujahadai bagaimana cara bisa bangun. Yang ke-11, menetapkan posisi sholat di masjid. Itu makruh. Misalnya sholat qobliyah di sini, ba'diyah di sini, fardu di sini, satu tempat di masjid kecuali imam ya. Itu makruh, bukan haram, makruh. Hanya disunahkan pindah di masjid ya. Kalau di rumah enggak apa-apa kalau di rumah, karena rumah kan tempatnya sempit kalau rumah. Tapi kalau bisa seluruh ruangan rumah yang boleh dipakai untuk sholat, kita pernah sholat di dalamnya, itu bagus. Sholat sunnah terutama ya bagi laki-laki. Abdurrahman ibn Shibil berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang rukuk atau sujud dengan cepat seperti halnya patukan burung gagak, duduk seperti posisi duduknya binatang buas. Beliau juga melarang seseorang untuk menetapkan suatu tempat tertentu di masjid sebagai tempat untuk melaksanakan sholat, seperti halnya yang dilakukan oleh unta
yang selalu menetapkan tempat tertentu sebagai tempat pembaringannya. Kalau yang dimaksud dengan ruku sujud cepat ini enggak tumanina maksudnya ya. Terus duduk seperti posisi duduknya binatang buas. Saya enggak tahu ini. Kayak apa ini? Enggak ngerti saya. Duduk seperti duduknya binatang buas gimana duduknya? Enggak paham saya. Iya enggak tahu saya. Terus ya. Oh gitu ya. Enggak tahu deh saya. Wallahu a'lam, enggak tahu ini. Terus kemudian beliau juga melarang kalau dalam sujud ada yang dilarang posisi meletakkan lengan di lantai itu. Itu kan kalau bahasa Nabi kayak anjing itu enggak boleh. Itu yang saya tahu. Kalau duduk saya kurang tahu. Beliau juga melarang seseorang untuk menetapkan satu tempat tadi. Sunnah fardu di situ, sunnah di situ, qobliyah ba'da di situ, enggak pindah-pindah. Ya, usahakan pindah kecuali memang enggak bisa pindah. Jadi kalau enggak bisa pindah enggak apa-apa, berarti bukan sengaja berarti. Kecuali imam ya, kalau imam boleh. Dulu imam itu kan ada kayak mihrab gitu. Sehingga kadang imam itu ya di situ semuanya. Boleh kalau imam enggak ada masalah, kecuali imam. Tapi kalau mungkin untuk pindah, maka pindah itu disunahkan. Kalau nggak mungkin pindah, kita nggak boleh juga memaksa orang geser tempat duduk. Ada orang lagi zikir, kita mau sholat sunnah, kita colek pindah pak, nggak boleh. Itu menyalahi akhlak. Menyalahi akhlak. Yang betul biarkan dia zikir, kita ya sholat di situ lagi, tidak apa-apa. Mau gimana? Mau lagi penuh masjidnya, nggak bisa pindah. Biasanya kalau saya agak maju dikit, gitu. Biar posisinya beda dikit, gitu aja. Biasanya gitu. Jadi nggak boleh kita ganggu orang yang sedang zikir, kita colek pak pindah, gantian saya mau sholat sunnah situ, nggak boleh. Karena menggeser duduk orang itu termasuk su'ul adab dalam akhlak Islam itu su'ul adab, tidak boleh. Allahu Akbar. Kalau orangnya sudah selesai zikir sama-sama berdiri, pak tukeran apa boleh nggak apa-apa. Tapi kalau orang lagi duduk lagi zikir kita colek, pak pindah, saya mau, itu su'ul adab, tidak boleh. Dalam Islam su'ul adab. Berikutnya bab ke-15 yang membatalkan sholat. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kurikulum sholat di fikih sunnah itu ada 6 ya. Syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, yang dapat membatalkan sholat, sunnah-sunnahnya sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, yang diperbolehkan dalam sholat. Ini sekarang kita masuk pada pembahasan yang dapat membatalkan sholat. Berikut sesuatu yang dapat membatalkan sholat dan merusak niat sholat. Namanya batal berarti harus diulang, karena dianggap tidak sah sholatnya. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ibnu Munzir berkata, para ulama telah sepakat bahwa orang yang makan dan minum dengan sengaja ketika mengerjakan sholat fardu, sholatnya batal dan ia wajib mengulanginya. Menurut jumhur ulama, hal ini bahkan berlaku juga dalam sholat sunnah. Sebab hal yang membatalkan sholat fardu juga membatalkan sholat sunnah. Para pengikut madhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa sholat tidak batal karena lupa makan atau minum atau tidak tahu. Begitu juga jika ada makanan yang tersisa di antara gigi-gigi dari dalam bentuk kecil, tidaklah apa-apa jika ditelan. Selilit itu maksudnya. Kalau di fikih madhab Syafi'i, di kitab takrib itu, yang membatalkan sholat adalah makan banyak. Kalau makan sedikit, minum sedikit itu tidak batal. Maksudnya apa? Kalau makan banyak jelas-jelas makan itu batal sudah. Atau jelas-jelas minum batal. Tapi kalau pas sholat ada selilit, ketelan, tidak apa-apa. Kalau sengaja ditelan, versi takrib boleh, tidak apa-apa juga. Atau kadang kita habis minum teh atau habis minum kopi, sholat, kadang rasa manisnya masih terasa itu. Telan aja. Kalau dalam madhab Syafi'i tidak apa-apa, nggak batal itu. Itu seperti itu. Cuma kalau saya pribadi berusaha berhati-hati. Kalau untuk selilit itu ya saya keluarkan semampu saya. Kalau nggak bisa, daripada banyak gerak nanti malah nggak konsentrasi, ya wis
telan tidak apa-apa, dan itu tidak membatalkan sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, itu tidak membatalkan sholat karena dianggap sedikit. Jadi sedikit itu bukan berarti terus kita ngenyet permen kan kecil lah, sedikit bukan itu termasuk banyak itu karena kategorinya sengaja. Nah itu ngatain. Kemudian yang kedua tadi, menurut Imam Tawus dan Ishaq, minum ketika sholat tidaklah apa-apa karena hal itu merupakan amalan yang ringan. Sedangkan Sa'id bin Jubair dan Ibnu Jubair keduanya minum pada saat mengerjakan sholat sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami, kalau minuman itu banyak ya batal. Tapi kalau nggak sengaja atau sedikit itu memang tidak batal. Dicontohkan tadi itu, kita habis minum kopi atau minum teh kadang rasa manisnya itu masih terasa. Itu tidak apa-apa kalau itu, tidak masalah gitu. Tidak membatalkan sholat dalam mazhab Syafi'i ya. Yang kedua, berbicara dengan sengaja, kecuali bicara kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak membatalkan sholat. Kalau selain keduanya, kalau kita ngobrol bicara, batal sholatnya. Bicara kepada Allah contohnya bagaimana? Doa itu, Allahumma itu kan doa itu, Rabbighfirli itu kan doa itu kita nyapa Allah, itu kita bicara dengan Allah. Bicara dengan Allah dalam salat tidak batal. Termasuk ketika kita berdoa dengan doa yang tidak merupakan bacaan salat. Kan dalam sujud kita suruh perbanyak doa. Setelah tahiyat sebelum salam kita disuruh banyak doa. Kadang-kadang doa itu bukan doa salat, tidak ada masalah. Karena itu ngobrol dengan Allah. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain. Yang kedua, kalau yang kita ajak bicara Rasulullah itu tidak batal. Mana contoh ngobrol sama Rasulullah dalam salat? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita lagi bicara dengan Rasulullah itu. Di tengah-tengah kita bicara dengan Allah, tiba-tiba kita bicara dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tidak membatalkan sholat. Paham ya? Tapi kalau ngobrol sama selain Allah dan Rasulnya di dalam sholat, batal sholatnya. Beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah ini diantaranya, yang pertama, Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami biasa bercakap-cakap di dalam sholat. Seseorang berbicara dengan yang ada di sampingnya hingga turunlah ayat di surah Al-Baqarah 238 yang artinya dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Semenjak itu kami pun diperintah untuk diam dan dilarang berbicara. Dulu awal mula disyariatkannya sholat sambil ngobrol boleh dulu awalnya. Jadi jenengan sholat terlambat, temannya nanya dari mana? Dari pasar. Nah, ngobrol dulu boleh dulu. Terus setelah turun surah Al-Baqarah ayat 238 dilarang. Sampai sekarang dilarang. Itu namanya nasih mansukh. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus. Kemudian yang kedua, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami memberi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau sedang sholat, dan beliau menjawab salam kami. Setelah kami kembali dari Najasyi atau Habasyah, kami pun memberi salam, tetapi beliau tidak menjawabnya. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami memberi salam ketika engkau sedang sholat dan engkau pun menjawabnya. Beliau lalu menjawab, inna fi sholati la syughlan, sesungguhnya dalam sholat itu cukup sibuk dengan amal-amalan sholat. Jika seorang berbicara di dalam sholat dikarenakan belum mengerti, juga belum mengerti, maka tentang hukumnya atau karena lupa, sholatnya tetap sah. Kalau belum tahu ya. Kalau belum tahu, kalau sudah tahu ya jangan dilakukan sudah tahu. Jadi tidak boleh ngobrol di dalam sholat. Hukum bolehnya sudah dilarang, kecuali kalau kita menyapa Allah dan menyapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat. Muawiyah bin Hakam As-Sulami meriwayatkan pada suatu ketika, aku sholat bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seseorang yang bersin, maka aku ucapkan yarhamukallah.
Orang-orang pun saling memandang kepadaku hingga terbetik dalam hatiku celaka. Mengapa kalian melihat kepadaku? Mereka lalu saling menepuk tangan di atas paha mereka di atas paha mereka dengan maksud untuk menyuruhku agar tidak berbicara. Aku bermaksud terus berbicara kepada mereka, tapi akhirnya aku diam dan menahan diri. Setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan sholat, beliau bermuka masam kepadaku, tidak memukulku. Beliau bermuka masam kepadaku dan tidak memukulku atau mencaci makiku, tetapi beliau hanya bersabda, inna hadhi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi innama hiya at-tasbihu wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sungguhnya sholat ini cung tidak patut dicampuri dengan perkataan-perkataan manusia walaupun sedikit. Sholat hanyalah untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Qur'an. Maksudnya Nabi mau memberitahu ke anak ini apa yang dilakukan itu salah, gitu loh. Demi ibu dan bapakku, kata beliau, sungguh selama ini aku belum pernah mendapati seorang guru yang lebih baik cara mengajarnya lebih dari beliau. Jadi Nabi diacungi jempol sebagai seorang guru oleh beliau, dan memang beliau guru yang paling bagus, itu seperti itu. Jadi ketika Muawiyah bin Hakam berbicara dalam sholatnya dan ia belum tahu tentang hukum berbicara ketika sedang sholat, Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Kalau batal Nabi suruh ngulang pasti itu. Kayak orang yang sholat tidak tumanina itu, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat kamu belum sholat. Sholat kamu belum sholat. Nah, itu sama dengan ketika ada seseorang yang tumitnya tidak tersentuh oleh air wudhu, itu Nabi nyatakan tidak sah wudhunya dan tidak sah sholatnya. Makanya Nabi bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abi Daud, hadisnya sahih sesuai dengan syarat Muslim, la yaqbalullah salata rajulin musbilin. Allah tidak mau terima sholatnya seorang lelaki yang celananya sampai di bawah mata kaki. Itu panjang riwayatnya, itu gara-gara dia pas wudhu itu tumitnya, bagian tumitnya itu nggak kena siram air secara sempurna, gara-gara pakaiannya itu panjang sampai di bawah mata kaki, itu ceritanya. Sampai area tumit nggak kesiram, makanya dinyatakan tidak sah sholatnya. Bukan soal isbalnya yang buat tidak sah, tapi tidak tersentuhnya bagian anggota wudhu saat wudhu itu yang membuat sholatnya tidak sah, karena wudhunya tidak sah, gitu loh. Itu diantara penjelasan para ulama itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Kalau nggak sah Nabi suruh ulang, berarti dimaafkan. Untuk kasus seperti ini di mana si musollinya itu memang belum tahu hukumnya, bicara pada selain Allah dan Rasulnya itu bisa membatalkan sholat. Nabi itu kalau nggak suka kelihatan, tapi Nabi tidak suka mencaci, tidak suka memaki. Nah, kalau ada orang salah tetap diluruskan. Kalau nggak suka Nabi kelihatan dari raut mukanya itu. Ini salah cung, jadi jangan begini. Gitu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian adapun dalil yang menunjukkan bahwa berbicara ketika sholat dikarenakan lupa tidak membatalkan sholat adalah hadis berikut. Kalau karena lupa tidak batal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar bersama kami. Setelah memberi salam, seorang sahabat bernama Dzul Yadain bertanya, Dzul Yadain ini ya orang yang julukannya punya dua tangan. Wahai Rasulullah, apakah sholat yang kau lakukan tadi dikosor ataukah engkau lupa? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, sholat tadi tidak dikosor dan aku pun tidak lupa. Dzul Yadain mengatakan lagi, engkau telah lupa wahai Rasulullah. Nabi pun bertanya kepada para sahabat, benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain itu? Benar, jawab para sahabat. Nabi pun Muhammad SAW lalu sholat 2 rakaat lagi dan sujud 2 kali sujud sahwi namanya ya. Menurut pengikut mazhab Maliki diperbolehkan berbicara ketika sholat jika untuk kepentingan sholat.
dan bicaranya tidak terlalu banyak menurut kebiasaan dan belum dimengerti jika hanya dengan mengucapkan bacaan tasbih. Saya terangkan yang pertama dulu ya. Nabi harusnya sholat 4 rakaat. 2 rakaat beliau salam. Berarti ada yang lupa kan. Nah para sahabat nanya, takutnya ada perubahan rakaat kan namanya Nabi masih hidup kan wahyu masih turun. Kata Dzulyaden, ya Rasulullah, apakah sholat dikosor? Tidak. Apakah Anda lupa? Enggak juga. Aku makal, tadi Anda cuma 2 rakaat ya Rasulullah. Nabi konfirmasi ke yang lain, betul ya Rasulullah. Maka Nabi kembali menambah kurangnya yang cuma 2 rakaat itu. Terus sujud sahwi. Jadi kalau kita mengalami yang serupa, kata para ulama, kalau jedanya enggak terlalu jauh, langsung kembali nambah kurangnya aja. Tapi kalau jedanya udah jauh, udah ngopi, udah ngobrol sama diingetin, berarti ngulang dari awal. Tapi kalau baru keluar dari masjid, kembali lagi nambah kurangnya, nanti sujud sahwi. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i yang saya tahu asal belum ngobrol. Kalau udah ngobrol dengan selain manusia berarti sudah batal. Tapi saya lebih condong pada riwayat ini. Karena bagaimana orang akan mengingatkan kalau nggak ngobrol? Itu yang pertama ya. Yang kedua mengenai dalam mazhab Maliki. Yang saya tahu ini ada dalam kitab Mizanul Kubro ya. Jadi imam itu diingetin subhanallah. Kok nggak mudeng imam ini? Langsung makmum teriak, "Mam, belum Fatihah, Mam." Misalnya gitu. Boleh tidak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak ngobrolnya. Jadi, "Mam, belum Fatihah, Mam," misalnya. Kan kadang imam terlalu semangat, lupa nggak baca Fatihah. Diingetin subhanallah. Oh nggak ingat, kok nggak sadar? "Mam, belum Fatihah, Mam." Nah, itu boleh tidak apa-apa. Boleh silakan, tapi jangan banyak-banyak ngomongnya. Ini dalam mazhab Maliki dan ini yang saya tahu ada dalam kitab Mizanul Kubro. Al-Auza'i rahimahullah berkata, barang siapa berbicara ketika sholat untuk kepentingan sholat, maka sholatnya tidak batal. Misalnya ada seseorang yang mengerjakan sholat asar dengan mengeraskan bacaannya, dan kemudian ada seseorang di belakangnya mengatakan ini sholat asar, maka ucapan seperti ini tidak membatalkan sholat bagi orang yang mengingatkan tersebut. Tapi kalau merujuk pada yang riwayat sebelumnya, SOP-nya tetap tasbih dulu ya. Misalnya ada orang sholat zuhur atau sholat asar keras, Bismillahirrahmanirrahim, lupa imamnya ini. Kita ingetin subhanallah. Kalau dia udah ingat, udah cukup berarti. Kalau misalnya dia nggak ingat juga, masih keras juga, ini asar, Mam. Paham ya? Boleh nggak apa-apa, tapi tidak boleh banyak-banyak. Ini omongan yang diperbolehkan namanya untuk kemaslahatan sholat. Sama dengan banyak gerak untuk kemaslahatan sholat, itu juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan Muslim yang berada di Indonesia dan Muslim yang berada di Afrika. Dimana kalau orang kita, orang Indonesia ini, kita lihat saat kita katakanlah masjidnya kehabisan, itu terutama bapak-bapak itu hanya sebagian yang sholat ada saat sholat
pada yang membuat badai, ada yang misalnya badai daripada badainya. Itulah pada cuma itu kan tidak misalnya kata Thomas saya tadi mungkin belum bilang. Disitulah fanatiknya. Jadi kalau orang kita itu fanatik dengan fanatik kurang pas atau kurang lengkap, tapi kenapa kalau orang itu benar-benar fanatiknya itu benar-benar bisa Orang kita itu meyakini Allah itu maha baik, Allah itu nggak rewel. Makanya sebagian orang kadang dengan pemahaman seperti itu kadang ya bersikap seperti yang Bapak gambarkan tadi itu. Sementara orang-orang yang Bapak sebut di luar negeri tadi itu mungkin dia khosyahnya sangat kuat, sehingga yang dia lihat adalah Allah yang syadidul iqab, yang sangat keras siksanya, Allah yang Al-Jabbar, Al-Qahar dan seterusnya itu. Sehingga mereka yang dominan itu rasa takutnya kepada Allah, sehingga rasa takut kepada Allah itu membuat mereka itu sangat disiplin di dalam ibadah, bahkan tidak takut kepada makhluk karena lebih takut kepada Al-Khaliq dalam hal ini. Nah, terlepas dari apapun itu, ya taruhlah memang di kita enggak semuanya begitu sih memang, tapi yang begitu banyak gitu ya. Nah, terus kemudian di luar negeri juga mungkin Bapak bilang ada yang begitu, tapi yang enggak begitu juga ada. Jadi itu kembali pada personnya saya kira, kembali pada perseorangannya. Sekarang sepatutnya lah kalau seperti kita ini kan negeri di mana mayoritas muslim, tentu harusnya ada himbauan-himbauan berkaitan dengan misalnya waktu sholat itu mesti diperhatikan harusnya loh, harusnya, sehingga tidak menerjang waktu-waktu sholat. Ya paling enggak diingatkan agar para supporter itu ini kita menjelang maghrib ada baiknya kita diumumkan begitu. Cuman kan ya apa begitu kita itu kan, nyatanya kita ini kan katanya mayoritas muslim, tapi kan kadang untuk begitu-begitu kan kadang kita ini kurang juga. Kalau tanya kenapa, ya ini hasil pendidikan 20 atau 30 tahun yang lalu ya kayak gini jadinya. Jadi kalau kita melihat orang sekarang ini kan ini hasil pendidikan 20 atau 30 tahun yang lalu. Ngoten. Ya kalau kita ingin tahu Indonesia ke depan ya pendidikan hari ini apa gitu aja. Ya masa depan Indonesia bagaimana ke depannya ya pendidikan hari ini. Nah, kalau Bapak tadi melihat orang-orang Senegal, orang mana tadi Pak yang sholatnya luar biasa tadi yang Piala Dunia tadi. Cuma Senegal orang Afrika ya. Ya itu hasil pendidikan 20 atau 30 tahun yang lalu begitu pendidikan mereka itu. Kalau kita mau lihat Turki hari ini ya ini hasil pendidikan Turki 20 atau 30 tahun yang lalu. Itu seperti itu. Jadi kalau jenengan ngomong orang Indonesia hari ini begitu ya ini hasil pendidikan 20 atau 30 tahun yang lalu. Makanya kita berusaha kita perbaiki. Walaupun saya yakin tidak semuanya begitu, tapi yang begitu banyak kayaknya gitu seperti itu. Makanya kita perbaiki dari sekarang lah. Ya, semampu-mampunya kita. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Nggih, monggo. Kalau sholat Jumat, itu kan doa itu kan wajib. Kalau jamaah itu ngambilin wajib nggak? Karena misalnya saya lihat ada yang tak doa atau tidur, dan juga yang diam aja tanpa tidak apa-apa itu seperti itu rusak atau baik. Imam itu tema khotib saat khutbah Jumat itu wajib berdoa betul karena doa itu merupakan bagian dari rukun khutbah yang saya pahami. Sehingga kalau khutbah tidak ada doanya itu tidak sah khutbahnya. Itu betul tidak salah yang saya pahami ya, terutama dalam mazhab Syafi'i. Nah, makmum tidak wajib mengaminkan. Namun sunnah mengaminkan makmum itu. Karena sunnahnya kalau ada orang berdoa kita sunnah mengaminkan. Bahwa ada yang angkat tangan tidak angkat tangan itu persoalan perbedaan pendapat lah.
Tapi mengaminkan itu sunnah sebenarnya. Mengaminkan doa khatib itu sunnah. Mengaminkan. Saya ulang ya, bahwa ada yang angkatan, ada yang tidak angkatan, itu persoalan perbedaan pandangan dalam memahami hukum tersebut. Yang saya pahami itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nggak wajib, sunnah. Kalau khatib harus berdoa, harus. Karena itu rukun khutbah itu. Kalau tidak ada doa khatib, batal khutbah Jumatnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, yang lain silakan kalau ada. Rukun khutbah itu kan hamdalah, memuji Allah, sholawat, wasiat taqwa, baca ayat, doa. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syahadat, sholawat, itu seperti itu. Monggo silakan kalau ada. Ya monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun? Nabi pernah kelebihan sholat 5 rakaat, harusnya 4 beliau 5. Malah di kitab ini beliau udah di bab tentang sujud sahwi. Sudah atau belum ya? Di kitab ini nih, bab sujud sahwi itu. Beliau sudah keluar dari masjid. Udah duduk di paha kurma. Terus ada sahabat datang. Ya Rasulullah, tadi sholatnya 5. Iya, akamakal ya. Akhirnya beliau sujud sahwi di bawah pohon kurma itu. Beliau sujud sahwi di bawah pohon kurma itu. Nah, jadi tidak perlu mengulang kalau itu. Cukup dengan sujud sahwi. Jadi kalau kelebihan rakaat tidak wajib mengulang. Tapi cukup hanya dengan sujud sahwi. Setelah salam tidak apa-apa. Dan makmum yang notabene udah bubar kan, itu tidak wajib diperintah untuk sujud sahwi. Itu tanggung jawab imam saja. Itu seperti itu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi monggo kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Apa? Pada paham semua? Cukup nomor saya tambah nih? Cukup nggih? Nggih wis. Ada bola sekarang. Oh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.